wabarakatuh. Santri-santri, bagaimana kabarnya hari ini? Ustadz doakan semoga santri-santri senantiasa dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tidak terasa ya, kita liburnya sudah masuk ke minggu keempat. Hampir 1 bulan santri-santri belajar di rumah. Walaupun santri-santri itu libur belajar di rumah, Ustadz harapkan tetap semangat dalam belajar. Dan harus tetap semangat dan senantiasa memberikan manfaat kepada sekitar. Memberikan manfaat itu tidak hanya kepada manusia, kepada teman, tapi kita juga harus bisa bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan. Loh Ustadz, bagaimana caranya kok bisa bermanfaat bagi tumbuhan? Nah, itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tempat hidup tumbuhan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang tumbuhan yang bermanfaat, tumbuhan yang merugikan, kalau sekarang kita belajar tentang tempat hidup tumbuhan. Tumbuhan itu ada 3 tempat hidupnya. 1, ada yang hidup di darat, di tanah. 2, ada yang hidup di air. Dan yang ketiga, ada yang hidupnya itu menempel pada tumbuhan yang lain. Contohnya apa Ustadz? 1, misalnya di depan rumah kalian ada pohon mangga. Oh, berarti pohon mangga itu tumbuhnya, hidupnya ada di darat. Nah, selain di darat, ada juga loh tumbuhan yang hidup di air. Contoh tumbuhan yang hidup di air adalah 1, teratai. Ada lagi tidak? Ada lagi contohnya. Yang kedua adalah eceng gondok. Nah, sekarang kita akan jelaskan tentang teratai dulu. Di sini, teratai ciri khususnya adalah 1, daunnya lebar. Yang kedua adalah akarnya teratai itu sampai ke dasar air, sampai ke bawah air. Berbeda dengan eceng gondok. Eceng gondok itu akarnya tidak sampai di bawah. Akarnya hanya berada di air saja, tidak sampai di bawahnya. Kemudian Ustadz, ciri lainnya apa? Eceng gondok itu ciri lainnya adalah batangnya memiliki rongga udara. Tujuannya apa? Tujuannya biar tidak tenggelam. Kalau misalnya eceng gondoknya itu tidak berisi rongga udara batangnya, tentu tumbuhan eceng gondoknya itu akan tenggelam ke bawah air. Tadi sudah tanaman di darat, sudah tanaman di air. Sekarang kita akan belajar tentang tanaman atau tumbuhan yang hidupnya itu menempel di tumbuhan lain. Loh Ustadz, apakah ada tanaman kok nempel di tanaman lain? Ada. Ketika kalian melihat ada tanaman hias yang biasanya dipelihara di pohon mangga atau di pohon yang besar-besar itu adalah tanaman anggrek. Contoh lain apa? Kalau misalnya santri-santri di depan rumahnya ada pohon mangga yang besar atau pohon jambu biji yang besar, itu jika dilihat dengan seksama, dilihat dengan teliti, itu nanti di atasnya itu nanti ada tumbuhan atau tanaman kecil-kecil. Itu namanya benalu. Tanaman benalu itu merugikan tanaman yang ditumpanginya. Misal, benalu numpang di pohon mangga. Itu benalunya itu menyerap makanan pohon mangganya, mengambil makanan pohon mangga. Hasilnya apa? Benalu itu tumbuh subur, tapi pohon mangganya lama-lama jadi kurus kemudian mati. Loh Ustadz, kalau yang menempel itu merugikan, kenapa kok orang memelihara anggrek? Nah, yang perlu diingat, tanaman anggrek itu tidak mengambil makanan tanaman yang ditumpanginya, hanya menumpang saja, tidak mengambil makanan. Beda dengan benalu. Benalu tadi mengambil makanan, tapi kalau anggrek bisa membuat makanan sendiri. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang tanaman yang ada di darat, di air, dan yang menempel di tanaman lain. Tadi sudah saya berikan contoh tanaman anggrek,
sudah berikan contoh tanaman mangga, ada lagi tanaman misalnya tanaman hias misalnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara merawat tanaman. Bagaimana cara merawat tanaman yang betul agar tanaman yang kita punya itu bisa tumbuh dengan subur dan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Nah, Ustadz di sini sudah ada contoh tanaman dalam pot. Nah, kita akan mempraktekkan cara merawat tanaman dalam pot. Loh Ustadz, itu kok rumputnya banyak sekali? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Ini kita bahas dulu namanya. Ini tanaman kamboja. Cara merawat tanaman: 1. Rumput di sekitar itu harus dibersihkan. Ustadz akan membersihkan dulu. Ini harus dibersihkan biar apa? Rumput-rumput di sekitar ini yang akan mengganggu pertumbuhan si tanaman kambojanya. Kalau tidak dijabut, kalau tidak dihilangkan, nanti tanaman kambojanya atau tanaman hiasnya tidak bisa tumbuh dengan subur. Nah, ini harus kita lepaskan dulu tanaman liarnya. Nah, ini rumput yang ada di sekitar ini kan mengganggu tanaman kamboja. Rumput ini loh yang namanya gulma. Ustadz ulangi, rumput yang ada di sekitar tanaman peliharaan yang mengganggu tanaman peliharaan itu namanya gulma. Nah, setelah kita membersihkan rumput di sekitar, langkah selanjutnya adalah kita harus rutin menyirami 2 kali sehari cukup. Disirami secukupnya, tidak perlu banyak-banyak, yang penting tanahnya basah. Ustadz sudah menyiraminya. Kemudian setelah disiram, langkah selanjutnya adalah kita perlu membuang batang-batang atau daun yang sudah kering. Nah, ini Ustadz sudah punya contohnya. Ini ada yang sudah kering, perlu kita patahkan. Tujuannya apa? Biar terlihat indah dan bisa tumbuh lagi. Nah, kemudian setelah diselesaikan, tadi sudah langkah pertama kita mencabuti rumputnya atau mencabuti gulma, yang kedua kita menyirami, yang ketiga kita memotong dahan yang kering. Kemudian selanjutnya tanaman ini perlu kita taruh di bawah cahaya matahari. Tidak bisa ini ditaruh di dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari. Nanti tanaman yang kita rawat tidak bisa tumbuh dengan subur. Kita perlu taruh di luar, biasanya di halaman rumah atau di teras rumah, atau biasanya di bawah jendela yang biasanya ada cahaya matahari yang bisa masuk. Apa akibatnya kalau kita tidak merawat tanaman dengan bagus? Apa akibatnya jika kita membiarkan tanaman begitu saja, tidak merawatnya? 1, tentu tanaman itu akan layu. 2, tanaman akan kering dan mati. Kalau tanaman sudah mati, tanaman itu akan menjadi langka. Ustadz, apa artinya langka ya? Tanaman yang langka itu yang sudah susah sekali ditemukan. Contohnya apa? Contohnya 1, tanaman kantung semar, dan yang kedua adalah cendana. Ustadz, aku tidak tahu kantung semar itu apa. Wajar tidak tahu. Kenapa kok tidak tahu? Karena kantung semar itu sudah susah sekali ditemukan. Nah, berarti walaupun kita libur, walaupun kita belajar di rumah, santri-santri harus bisa memberikan manfaat dan berbuat baik kepada tumbuhan di sekitar. Oh, tumbuhan ini kurang air, aku sirami. Oh, tumbuhan ini banyak gulma di sekitarnya, berarti aku harus mencabutinya. Nah, demikian video pada hari ini, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi santri-santri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.